Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan. Nah, untuk konten kita kali ini kita bakalan belajar apa sih itu candlestick. Jadi khususnya buat rekan-rekan yang baru mulai trading, belajar, pasti masih banyak hal-hal yang perlu dipelajari ya. Dan untuk konten kita kali ini kita bakalan bahas tentang candlestick. Apa sih itu candlestick? Nah, untuk pembahasannya langsung saja. Candlestick adalah jenis grafik harga yang digunakan yang menampilkan pergerakan harga sekuritas tinggi, rendah, pembukaan dan penutupan untuk periode tertentu. Jadi suatu pergerakan, nah itu rumusnya biasa yang kita pakai di chart itu yang modelnya kayak ini kayak lilin lah ya gitu. Nah itu namanya candlestick. Jadi contohnya seperti ini Om. Nah saya perbesar ya. Ini contoh dari candlestick ya. Nah, ini namanya candlestick. Jadi di sini pergerakannya tiap time frame itu berbeda-beda. Jadi untuk time frame kalian bisa belajar di sini ya. Di atasnya itu biasanya di atasnya chart itu pasti ada time frame dan di situ ada 1 menit pembagiannya, ada 5 menit, 3 menit dan 30 menit dan seterusnya. Jadi tiap satu candle ini itu mewakili time frame yang kita pakai. Jadi semisal kita pakai time frame 5 menit. Jadi dalam satu candle ini teman-teman ya, dalam satu candle ya, itu mewakili pergerakan 5 menit. Jadi dari 1 menit ke 5 menit itu menjadi satu candle ini. Sama halnya dengan 30 menit. Nah, ini dan seterusnya juga ya. Jadi kalau kalian pakai time frame berapa, 1 menit, 5 menit, 30 menit, entah 15 menit, 1 jam dan seterusnya, itu mewakili tiap time frame yang kalian pakai. Jadi semisal 30 menit, satu candlenya ini dari harga pembukaan sampai penutupan itu adalah 30 menit dan seterusnya. Jika yang kalian pakai 1 jam, dari pembukaan sampai penutupan itu jadi satu candle itu 1 jam. Nah seperti itu. Terus cara bacanya seperti apa? Nih seperti ini. Nah, jadi saya contohin. Nah ini candle nih. Dan ini juga candle. Ini candle naik. Jadi seperti ini. Kalau candle naik itu kan harganya dari low, dari bawah ke atas. Karena pembukaannya juga di bawah ya. Karena pergerakannya dari bawah ke atas atau naik. Nah, jika candle turun, pembukaannya di atas dan penutupannya di bawah. Nah, opennya di atas, close-nya di bawah. Dan juga ini untuk opennya di bawah dan close-nya di atas. Jadi apa sih yang bakal kita pelajari? Nah, di suatu candle itu pasti ada yang namanya sumbu atas, yang biasa sering kita jumpai, sumbu atas atau ekor namanya. Biasanya sering kita dengar ekor atau shadow yang biasa kita kasih tahu di mungkin kita pas ngasih sinyal itu. Ini body candle ya. Jadi utuh dia body candle. Ini ekor namanya, ekor. Atau biasa kita kenal juga sumbu atau shadow ya. Sama halnya di sini juga. Dan pergerakan ini terjadi ketika harga ini kan opennya di sini kan, ya, opennya di sini di area sini. Nah ini body candle utuh. Lah kok bisa terjadi ini? Kok bisa ada ekor seperti ini, ada ekor seperti ini? Apa yang terjadi? Habis ini saya jelasin di gambar. Jadi saya jelasin ini dulu. Jadi untuk opennya di sini
opennya di sini dan penutupannya di sini. Ini body candle-nya. Kok bisa terjadi ekor? Oke, jadi seperti ini. Anggap saja kita pakai time frame 5 menit ya, atau mungkin 30 menit lah time frame. M 30. Oke. Ini periodenya dari 1 sampai 30 menit. Ketika harga memasuki area pembukaan seperti ini, misal ini naik, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, seperti ini. Jadi terjadinya satu candle ini dari harga low terbawa sampai high-nya dan body candle utuh, itu terjadi karena area pembukaan di sini, area pembukaan, dan ini penutupan. High-nya ini adalah ekor, ini low-nya juga adalah ekor. Kok bisa terjadi ekor antara atas dan bawah, antara low dan high-nya? Jadi seperti ini. Pembukaannya kan di sini ya, harga masuk di sini. Nah, ini adalah area open, area pembukaan. Nah, jadi ketika suatu market membuka harga di sini, lalu dia naik, turun, naik lagi, turun, naik, turun, naik, turun. Nah, ini area penutupan. Dan kenapa ini bisa turun melebihi area pembukaan? Nah, area inilah yang nantinya menjadi ekor, menjadi ekor. Karena apa? Karena area pembukaannya di sini dan area penutupannya di sini. Ini jadi area close ya. Caranya gimana kok bisa menjadi candle seperti ini? Oke, langsung saja. Jadi gini, area buka di sini, Nah, jadi seperti ini. Area penutupan di sini. Seperti ini. Area pembukaan ya dan penutupan itu menjadi full body candle, penutupan dan close ya, open dan close, pembukaan dan penutupan.
Sedangkan area sini yang melebihi area open dan area close itu menjadi area ekor atau sumbu ya. Dan ini sumbu atas, ini sumbu bawah. Jadi seperti ini. Oke. Area ini menjadi ekor. Seperti ini. Jadilah satu candle dalam periode tertentu dalam 30 menit, karena kita pakai time frame 30 menit dari area pembukaan di sini dia naik turun terus sampai dan akhirnya penutupannya di area sini. Nah, area pembukaan dan penutupan itu menjadi area body candle utuh. Sedangkan area yang melebihi area pembukaan ke bawah dan area penutupan ke atas itu menjadi area ekor ya, area sumbu bawah ataupun atas. Sama halnya dengan ini ya teman-teman, kenapa dia pembukaannya di atas ya dan close-nya di bawah, karena pergerakannya dari atas ke bawah ya. Jadi seperti ini, ketika ada harga masuk, oke, lalu seperti ini, ini adalah area open, area pembukaannya, dan ini area penutupannya, area close. Jadi sama halnya dengan time frame yang sebelumnya ya, candle yang sebelumnya. Jadi menjadi candle utuh dan menjadi area ekor itu karena terjadinya pembukaan dan penutupan serta area pergerakan yang melebihi area pembukaan dan melebihi area penutupan. Jadi terjadinya suatu candle ini karena ada penutupan, ada harga high sampai harga pembukaan high-nya di mana dan harga penutupan dan harga low-nya atau terendahnya di mana dalam periode time frame 30 menit. Ataupun kalian pakai time frame berapapun itu sama seperti ini pergerakannya. Jadi hitungannya ini mewakili pergerakan satu candle itu. Biasanya kita pakainya dengan time frame yang kita pakai itu mewakili satu candle tersebut. Jadi ini seperti ini ya teman-teman. Ini jadi candle utuh body candle dan ini jadi area ekornya seperti ini. Oke. Sangat jelas ya. Jadi apa yang harus rekan-rekan pelajari itu inilah pengenalan candlestick ya. Jadi ini body candle, dan ini sumbu. Namanya terjadinya suatu candle itu mewakili dari time frame yang kalian pergunakan. Jadi candle itu terjadi
karena ada area pembukaan, penutupan, juga serta ada area height-nya pada pergerakan di area tersebut sampai terjadilah membentuk suatu candle ini ya. Jadi untuk rumus candlestick ini cara bacanya itu sama ya kan mau kalian trading apapun, mau trading forex, kripto, saham, komoditi lainnya itu sama saja, cara bacanya sama. Karena apa? Karena candle ini rumus, jadi udah ada rumusnya, cara membacanya ada. Dan ini kita cuma membahas pengenalan saja apa sih candlestick itu, dan untuk cara bacanya seperti apa nanti kita bakal bahas di episode selanjutnya. Oke, semoga apa yang saya kasih hari ini bermanfaat buat rekan-rekan. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan juga bantu share ya kawan-kawan. Semoga jadi ladang cuan kedepannya buat kita semua ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode kita selanjutnya.